Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fajar dari Pertama. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang cukup familiar, yaitu tentang Cisco routing. Mungkin bagi sebagian teman-teman sudah tidak asing lah dengan materi ini, tapi seperti biasa, mari kita bahas bersama-sama. Langsung saja kita akan masuk ke page yang pertama, teman-teman. Oke. Apa itu Cisco routing? Cisco routing adalah proses mengatur jalur pengiriman data antar jaringan menggunakan perangkat router Cisco atau switch layer 3. Kalau singkatnya kalau switch menghubungkan perangkat dalam jaringan LAN, maka router menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, singkatnya teman-teman, jika kalau waktu dulu tuh kan kita menggunakan switch ya. Kalau switch itu misalnya untuk menyambungkan berbagai macam perangkat yang satu dalam satu ruangan. Nah, kalau router ini eh hitungannya itu notabene itu lebih besar, teman-teman. Nah, misalnya itu dari ruangan A dan ruangan B ya. Nah, itu seperti itu, ruangannya itu lebih lebih luas lah hitungannya, teman-teman. Berbeda dengan switch. Kalau switch itu kan biasanya itu hanya berfokus dalam satu ruangan, teman-teman. Nah, kalau router ini itu lebih luas lah jangkauannya begitu, teman. Next. Oke. Pengertian routing. Pengertian routing adalah proses menentukan dan mengarahkan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari jaringan asal ke jaringan tujuan melalui sebuah router. Contohnya kita lihat. Nah, contoh sederhananya begini, teman-teman. Misalnya ada dua jaringan. Jaringan A yaitu memiliki IP 192.168.1.0/24 dan jaringan B itu adalah 192.168.2.0/24. Di komputer jaringan A tidak bisa langsung berkomunikasi dengan komputer di jaringan B. Nah, di sini Cisco router berperan untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, kita analogikan seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman tuh ingin pergi ke suatu tempat nih, misalnya teman-teman ada di di sini nih, teman-teman ada di sini. Nah, teman-teman tuh ingin pindah tempat ke tempat kedua, ke tempat B nih dari sini jaraknya. Nah, tapi teman-teman itu tidak tahu jalannya dari sini ke sini itu gimana jalannya. Nah, teman-teman akhirnya menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan Google Maps. Di Google Maps ini eh langsung mengeluarkan jalur terbaik, yang mana sih jalur yang paling cepat untuk dari titik A menuju titik B, teman-teman. Nah, di si Google Maps itu akan langsung memberikan tiga tiga rute, yang ada rute cepat A, rute lambat B, dan rute macet. Nah, setelah si Google Map ini menentukan jalurnya, teman-teman tuh akan memilih nih yang mana sih yang sebenarnya yang bagus nih untuk agar aku tuh bisa lebih cepat menuju ke tempat B. Nah, akhirnya teman-teman menggunakan jalur tercepat, yaitu menggunakan yang jalur A. Nah, di sini teman-teman akan langsung mengikuti jalur tersebut dari sini, konfirmasi dulu ke sini. Nah, setelah dari konfirmasi, teman akan langsung diarahkan menuju lokasi dengan menggunakan jalur tercepat. Nah, artinya teman-teman, routing itu adalah proses menentukan dan mengarahkan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari jaringan asal ke jaringan tujuan melalui sebuah router, teman-teman. Artinya apa? Si router ini berperan sebagai pengarah atau penuntun jalan kita menuju jalur terbaik, teman-teman. Nah, di sini begitu, teman-teman. Jika dianalogikan itu seperti kita tuh ingin mengirimkan sebuah paket, teman-teman, begitu. Begitu, teman-teman. Nah, ini dia yang selanjutnya itu adalah di tujuan routing. Yang pertama, teman-teman, tujuan dari routing adalah menghubungkan jaringan yang berbeda agar perangkat di jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Lalu yang kedua, menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan. Yang ketiga, mengirim data ke tujuan yang benar dengan cepat dan efisien. Lalu yang keempat, mengoptimalkan kinerja jaringan dengan memilih rute yang paling efektif. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, adalah mengurangi kemacetan traffic jaringan sehingga proses komunikasi menjadi lebih lancar. Itulah sekilas dari tujuan routing, teman-teman. Oke, kita masuk ke page selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis routing, teman-teman. Yang pertama di sini tuh kita ada memiliki static routing. Nah, untuk static routing itu harus memiliki rute
jadi ciri-ciri dari static routing itu adalah memiliki rute yang dikonfirmasi secara manual oleh administrator dan cocok untuk jaringan kecil dan sederhana. Nah, untuk static routing ini itu jenisnya adalah manual, teman-teman, manual. Artinya kita harus mengkonfigurasi secara manual untuk static routing ini, teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada dynamic routing. Nah, kalau dynamic routing ini, teman-teman, rutenya itu dipelajari dan diperbarui secara otomatis menggunakan protokol routing. Dan ini juga cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Nah, kalau yang dynamic routing ini, teman-teman, tuh kinerjanya itu menggunakan otomatis, teman-teman. Artinya kita tuh tidak perlu repot untuk mengkonfigurasi satu gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada default routing. Nah, kalau default routing ini, teman-teman, digunakan ketika router tidak memiliki rute spesifik ke jaringan tujuan. Lalu semua jaringan yang tidak dikenali akan dikirim ke default gateway dan umumnya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Nah, teman-teman, kalau default routing ini tuh default base-nya tuh menggunakan IP-nya tuh yang 0.0.0.0.0. Nah, jadi yang default routing itu tidak bisa kita ubah karena ini tuh udah dari sananya begitu, teman-teman. Dan tulisannya juga udah default, teman-teman, begitu. Artinya kita tidak bisa secara langsung untuk mengotak-atik yang begitu, teman-teman. Next. Nah, sekarang teman-teman kita sudah masuk ke materi yang kedua, bukan materi yang pertama, yaitu adalah tentang static routing. Static routing atau rutinitas statis adalah metode pengisian tabel routing pada router yang dilakukan secara manual oleh seorang administrator jaringan, teman-teman. Seperti kata saya tadi, static routing itu sistemnya tuh konfigurasinya tuh secara manual. Artinya kita tuh harus mengkonfigurasi satu-satu, teman-teman, begitu. Jadi tidak bisa seperti dynamic atau default gitu. Jadi harusnya tuh kalau harus kayak gitu kita harus mulai dari awal hingga akhir begitu, teman-teman. Karena kita sudah masuk ke materinya yaitu static routing, kita akan langsung saja transisi dan pindah ke materi, bukan ke materi tapi ke implementasinya dan gimana itu sih static routing itu, teman-teman. Oke, let's go. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasinya yaitu di Kiswa Packet Tracer. Nah, sekarang saya akan memulai konfigurasi dan gimana sih simulasi dari si static routing ini, teman. Yang pertama yang kita perlukan di sini, kita akan masang dulu dua router saja, teman-teman. Kita akan mulai dari dua router, teman-teman. Dan juga kita akan memasangkan dua buah PC. Nah, jika sudah sebenarnya kita akan hubungkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, nah ini adalah sedikit simulasi dan gambaran gimana sih static routing itu bekerja, teman-teman. Karena kita masih masuknya di teori dulu, teman-teman, jadi kita akan membahas satu-satu dulu, teman-teman. Nah, seperti kayak tadi saya bicarakan di uh, waktu PPT. Nah, di sini tuh kalau kita analogikan tuh seperti Google Map nih. Nah, misalnya teman-teman tuh itu tuh di PC 0 nih, teman-teman, ingin mengirimkan paket ke PC 1, teman-teman. Nah, gimana caranya? Caranya si PC 1 ini bisa mengirimkan paket ke PC 1 dengan sampai dengan aman nih, teman-teman, gitu. Nah, caranya tuh si PC 0 ini, teman-teman, akan mengirimkan paketnya tuh ke router terlebih dahulu, teman-teman. Nah, setelah di router ini, teman-teman, si router tuh akan mengolah dan gimana sih rute yang terbaik yang bisa langsung masuk ke si PC satu ini, teman-teman. Nah, situ si router tuh akan mengolah dan akan langsung menyalurkannya ke router terdekatnya untuk mengirimkan paket di router yang terdekat. Nah, jika sudah masuk ke router satunya, si router yang ini tuh akan langsung mengirimkan paketnya tuh ke alamat tujuannya, begitu, teman-teman. Untuk Nah, pastinya, teman-teman, untuk memastikan paketnya tuh aman dengan selamat, kita tuh pasti membutuhkan sebuah IP atau alamatnya, teman-teman. Nah, di sini tuh, teman-teman, di static routing ini kita tuh memiliki 3 IP, teman-teman. Nah, IP yang pertama tuh
IP alamat, IP alamat PC-nya. Yang kedua tuh ada IP gateway. Lalu yang ketiga tuh ada IP jalurnya teman-teman. Di sini kita akan coba tuliskan terlebih dahulu dan kita paparkan satu-satu. Oke. Kita akan coba sini tuh untuk PC 0 itu atau alamat IP yang pertama. Kita akan masukin IP address-nya 72.16.10.1/4. Yang ini teman-teman, ini adalah untuk alamat IP yang pertama di sini teman-teman. Mungkin lebih baiknya kita di sini aja untuk gateway dulu teman-teman. Kita akan mulai dari gateway teman-teman, gateway. Karena gateway-nya kita sudah tahu nih yang sebelah kiri itu gini. Nah, kita akan langsung ke yang kedua, yaitu untuk alamat dari PC-nya teman-teman. Nah, ini untuk alamat dari PC-nya teman-teman. Nah, ini. Lalu yang selanjutnya kita akan tentuin gateway dan alamat IP di sebelah kanan. Kita akan pakai 162.11. Titik 16 titik 2. Nah, ini teman-teman, saya sudah menentukan IP yang alamat IP gateway, nah yang alamat IP to PC. Nah, selanjutnya saya akan menentukan untuk ini teman-teman, alamat dari jalurnya teman-teman, atau IP ini apa jalurnya teman-teman. Ini kita akan coba tulis sampai 10.10.10.1. Nah, di sini pun sama 10.10.10.3. Oke, sini saya sudah menentukan, dan ini adalah teman-teman macam-macam IP yang harus ada di implementasi statik ini teman-teman. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama tuh ada IP untuk alamat, PC-nya. Lalu yang kedua tuh ada untuk gateway, yang ini yang gateway. Lalu yang ketiga ini oke, saya ulangi. Jadi teman-teman, di sini tuh kita udah menentukan ketiga apa yang kita perlukan di stack routing ini teman-teman. Nah, yang pertama tuh kita membutuhkan alamat IP untuk sebuah PC. Yang kedua tuh alamat gateway untuk di router. Lalu yang ketiga tuh adalah IP jalur. Jadi teman-teman, IP jalur. Dan kita sudah menentukan yang kanan kirinya. Jika tidak analogikan, seperti tadi lagi teman-teman ya, yang mana untuk kirimkan paket yang ini. Nah, kata si PC itu ingin ingin mengirim paket ke sini nih. Nah, si ini akan diantarkan ke router. Nah, si router itu akan langsung ngolah nih, mana sih jalur yang bagus. Nah, ini jalur bagus itu dari sini, dari 10 ke sini nih, sampai di sini 10.2. Nah, di situ akan dialurin lagi kemana sih, tujuannya ke sini. Nah, begitu, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke step selanjutnya, yaitu kita akan mulai konfigurasi dari static routing teman-teman. Oke, dan di sini saya sudah membuatkan sebuah konfigurasi sederhana yang sudah diisi dengan tanda-tanda IP. Nah, di sini teman-teman, ini tuh ada namanya tuh, yang ini IP ini tuh namanya tuh IP gateway.
gateway. Nah, kita geserin di sini. Nah, ini tuh namanya tuh IP jalur. Sama dengan ini juga IP jalur, IP gateway. Dan itu ini untuk IP biasanya teman-teman. Oke, itu untuk PC. Nah, untuk PC teman-teman ya, ini untuk PC. Kita lain aja dulu. Nah, lain. Nah, kenapa ada kita menggunakan 3 IP yang berbeda begini? Karena di syarat untuk melakukan konfigurasi ini itu ada menggunakan ketiga IP ini teman-teman. Jadi mau tidak mau teman-teman harus menentukan ketiga IP-nya ini, IP-nya dulu teman-teman. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk konfigurasi yang pertama. Oke, let's go. Oke, kita masuk ke sini. Saya akan melakukan seperti yang dicontoh teman-teman. Oke. Ke terminal, kita masuk ke interface, saya 0/0 sampai 1 opsi 0 lagi 0/0. Nah, sudah pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu supaya yang ini itu udah nyala. Oke. Dan jika sudah sini kita akan langsung memasukkan IP gateway-nya terlebih dahulu teman-teman. Ini kita akan langsung menentukan IP gateway-nya. Nah, untuk IP gateway-nya ini kita akan menggunakan gig 0/0 karena itu udah kasih teman. Jadi ntar tuh misalnya si PC1 ini kita mencoba mencari meningkatkan paket nih. Nah, dari PC ini kan akan ke router ini. Nah, di router ini akan diterapkan ke sini. Nah, dari router ini itu gak akan langsung melakukan ke sini, tapi akan komunikasi dulu dengan gateway yang mana sih yang supaya langsung tetap satu, tetap di jalur yang sama gitu. Kan kalau ini mah kan di contohnya tuh cuma kita hanya menggunakan 2 PC ya. Nah, kalau di awalnya di real life itu kan kita siapa tahu kan kita tuh menggunakan lebih dari satu PC ya teman-teman. Jadi adanya gateway itu untuk menentukan itu, untuk memastikan mana sih IP yang benar-benar jadi jalurnya itu yang mana. Jadi si gateway ini adalah kunci yang menunjukkan kemana harusnya paket tersebut terkirim. Langsung aja interface ke 0/0, kita ketik IP add, kita masukkan IP nya, IP add yaitu 172.16.10.1. Nah, jika sudah masukkan IP ini jangan lupa masukkan default gateway nya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Nah, jika sudah seperti ini kita langsung enter. Nah, jika udah begini artinya teman-teman sudah memasukkan IP gateway-nya. Oke, kita langsung ke step selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan IP jalurnya teman-teman yang ini. Oke, let's go. Interface G0/1. Kenapa Bang pakai G0/1? Karena IP jalurnya ini teman-teman. Nah, seperti kata saya tadi, jadi kan ntar tuh kalau kita mengirim paket nih misalnya teman dari PC ini ke PC 0 ke PC 1 nih. Nah, di PC 0 tuh akan menyalurkan dulu ke router. Nah, si router ini akan langsung mengolah nih mana sih jalur tercepat menuju si PC 1. Nah, dan dengan adanya IP jalur, si router tuh akan langsung menganalisis dan langsung mengalurkannya ke jalur tercepat. Nah, dan untuk itulah adanya IP jalur teman-teman, yaitu rute tercepat. Jadi static routing itu menggunakan IP jalur. Nah, oke, seperti ini kita langsung masuk saja IP-nya, IP address 10.10.10.1. Jangan lupa kita masukkan juga default gateway-nya 255.255.252. Oke. Nah, jika sebenarnya kita enter aja teman. Oke, di sini sudah, kita akan langsung mengganti router teman. Seperti ini. Biar kelihatan. Kita ketik N. Biasa konfigurasi. Nah, di sini saya akan menyalakan dulu routernya teman-teman. Oke. Interface G0/0
Oke, di sini saya sudah nyalakan untuk jalur yang ini. Nah, karena kita akan mainnya di 0G00 dulu, artinya kalau tadi itu IP jalur itu yang kedua. Nah, kita akan masukkan IP jalur itu untuk di sini itu yang pertama, teman. Oke. Sedikit berbeda lah, tidak apa-apa lah ya. Tidak terlalu pusing juga karena hanya membedakan yang ini mah G0-nya untuk masukin gateway. Nah, kalau G0 yang ini mah kita masukin untuk jalur. Sama aja sebenarnya, teman-teman. Cuma urutan Anda yang berbeda. Oke, let's go. Interface G0 slash IP8 IP8 IP address, oops, IP8 IP8 lalu masukkan ini tuh IP10 IP10. Kita akan main di IP jalur dulu, teman. 10.2 langsung masuk ke 255.255.255.252. Oke, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan langsung masuk ke yang step selanjutnya, yaitu untuk ke arah PC, yaitu di G0/1 interface G0/1. masuk dulu, teman-teman. Kita akan nyalakan terlebih dahulu. Terus lagi G0/1 IP8. Ya, ini kita akan masukkan yang ini, teman. Jangan sampai terbalik ya, teman-teman. 62.16.10.1. Lupa, hampir saja lupa, teman-teman. Kita memasukkan default gateway-nya, teman-teman. Hampir aja. 255.255.0. Oke. Jika sudah semua ini, kita langsung enter. Oke. Nah, jika sini kita akan, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah masukkan IP untuk di routernya. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu, teman. Oke. Do show IP route. Nah, di sini teman-teman dituliskan ini ada C. C itu apa, teman-teman? Nah, ini C. C itu artinya connected, teman-teman. Dan untuk L di sini artinya lokal. Artinya yang C ini yang 10.10.10.30 ini artinya sudah berhasil terkonekkan. Dan untuk lokalnya yang ini tuh yang 10.10.10.2/32 lokalnya tuh juga sudah connect. Artinya kita sudah berhasil mengkonekkan kedua router ini, teman. Apakah sudah sampai di situ, teman-teman? Oh, tentu saja belum. Karena di sini kita akan balik ke PC ke router pertama. Karena di sini tuh kita akan masukkan satu lagi konfigurasi, yaitu menentukan IP route-nya, teman-teman. Kalau tadi itu kan hanya IP gateway dan IP jalur. Nah, kita akan masukkan IP route. Apa itu IP route, teman? Jadi IP route itu adalah tujuannya. Jadi menentukan tujuan asli di mana si paket yang akan dikirimkan tuh arahnya kemana gitu. Kita akan langsung mulai aja, teman-teman. Kita ketik IP route. Oke, IP route. Oh, sebentar, kita exit terlebih dahulu. Exit. Nah, kita IP route. IP route-nya tuh kita akan untuk menggunakan yang ini, teman. Nah, yang ini. Kalau dari yang ini kita gunakan yang ini, tapi bedanya itu kita hanya menggunakan 0 di akhirnya, bukan menggunakan 1. Dan sebaliknya, jika teman-teman main di sini, teman-teman menggunakan yang ini tapi akhirnya tuh menggunakan 0. Oke. IP route 162 titik 16 titik 10 titik 0, langsung default itunya 255.255.255 titik 0. Dan jangan lupa masukkan IP jalur, teman-teman. 10.10.10.2. Nah, oke, kita sudah masukkan IP route-nya. Selanjutnya kita pindah ke sini. Sini juga kita langsung masukkan IP. Langsung kita masukkan yang sebelah kiri, 72.16.10.0.
Lalu untuk default gateway jangan lupa 255.255.255.0, lalu jalurnya teman-teman, IP jalurnya 10.10.10.1. Kita enter. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah memasukkan IP route-nya di kedua buah routernya. Kita akan coba cek terlebih dahulu. To show IP route. Nah teman-teman, seperti saya katakan di sini kan tadi tuh cuma ada C sama L, Nah kita sudah ketambahan yaitu S, itu tadi IP tadi. Nah jadi kayak gini teman-teman, jadi kalau teman-teman misalnya ingin merekam data, jadi kayak gini 172.16.10 kelewatnya tuh menggunakan jalur via 10.10.10.1. Jadi bisa teman-teman tuh ingin kita tuh seperti menambahkan data jalur yang tercepat gitu teman-teman, karena kita masuk ke status routing. Nah kita juga harus bisa mengakalin si routernya mana sih yang menentukan jalur terbaiknya teman-teman. Ini kita juga sudah berhasil menentukan jalurnya gitu. Coba ini juga tanya, coba cek lagi ini. Do show IP. Nah di sini juga sama kan teman tuh 162.16 via 10.10.10.2. Sekarang kita akan cek pingnya. Sebelumnya kita masukkan dulu IP untuk PC kita. Kita masukkan yang ini teman-teman, titik 2 255 titik 0. Dan ini untuk gateway-nya kita pakai yang ini. Oke, sudah. Dan yang ini teman-teman, itu 162 titik titik berapa ya, titik 16 titik 16 titik 10 titik 1 titik 2 ininya 255 titik 6 ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah masukkan IP untuk posisinya. Nah sekarang kita akan cek konfigurasinya. Nah ini in progress, lalu valid, lalu kita tap 2 kali, in progress lagi, valid, tap lagi, dan successful. Nah kenapa bang valid dulu, karena emang kalau di kisutnya seperti itu teman-teman. Nah kalau static routing itu hampir di semua percobaan pasti ada valid terlebih dahulu. Nah dengan mengatasinya teman-teman bisa mengatasi dengan tap 2 kali di fire ininya teman-teman. Nah di ini, dan itu akan valid successful. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung masuk ke next materi, yaitu kita akan membuat konfigurasi menggunakan 3 router teman-teman. Jadi kan di sini kita sudah membuat 2 nih, 1 2. Nah sekarang kita akan membuat satu lagi di sini 3, dan mungkin setelahnya kita akan membuat keempat. Dan bagaimana cara membuat atau bagaimana cara membedakannya, apakah ada yang berbeda atau mungkin tetap sama teman-teman. Ya begitu, langsung saja kita langsung masuk ke step yang pertama, memasang router ternyata boleh teman-teman. Oke, di sini router dan PC-nya sudah saya keluarkan, saatnya kita pasangkan keduanya. Oke teman-teman, di sini saya sudah memasang IP PC dan routernya. Nah sekarang kita akan konfigurasi seperti awal tadi, nah seperti yang telah dilakukan di PC di router sebelumnya kita lupa, kita harus memasang dulu terlebih dahulu ya IP-nya teman-teman. Di sini IP-nya untuk IP jalur dari router yang kedua ketiga itu kita akan menggunakan
20.20.20.1. Dan untuk IP jalur yang di sebelah kanan atau yang ada di atas di sebelahnya router ketiga itu kita akan menggunakan 20.20.20.20.2 teman-teman. Oke. Dan untuk IP-nya di sini kita akan menggunakan IP 196.16 aja, 16.10.1. Dan untuk PC 196.16.10.2. Oke, di sini untuk IP-nya sudah jelas ya teman-teman. Untuk IP-nya sudah saya jajarkan di sini. Nah, sekarang langsung saja kita eksekusi. Kita mulai dari router yang terlebih dahulu. Biasanya kita gini N ke penyimpanan dulu supaya terlihat. Nah, ke terminal langsung kita masuk ke interface. Mulai dari yang G0 G0 0 down. Oke. Lalu next interface G0/0 kita masukkan IP jalur teman-teman, IP add 20.20.20.2. ininya 255.255.255.252. Oke, di sini untuk IP jalurnya sudah kita pasangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sini teman-teman. Kita interface lagi, interface G0 G0/1 ke bawah ya teman-teman, ke bawah. Kita akan masukkan IP gateway nya teman-teman. Interface G0/1 IP add 196.16.10.1. dan untuk subnetworknya 255.255.255.0. Oke. Enter. Jika sudah seperti ini teman-teman, oh yes, kita harus ini dulu satukan dulu teman-teman. Interface G0/1 Oke, di sini sudah nyala ya teman-teman. Nah, Bang, kok yang ini belum nyala sih, Bang? Nah, kalau yang ini kita menyalakan ya, itu harus di sini teman-teman, di tengah. Enter terlebih dahulu ini apa? Nah, di sini kita lihat teman-teman ini arahnya kemana, yaitu menggunakan G0/2. Interface G0/2 no shutdown. Nah, sudah nyala. Nah, sebelum itu kita juga harus melakukan ini dulu teman-teman, yaitu memasangkan IP address nya terlebih dahulu teman-teman, supaya nanti tidak pusing. IP address, lalu masukkan ini teman-teman IP jalur yang ini, yaitu 20.20.1 20.20.20.1. untuk subnet maxnya 255.255.255.252. Oke, kita enter. Oke. Nah, di sini teman-teman, oke, konfigurasi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu kita balik ke router 1 teman-teman. Kenapa sih Bang kembali ke router 1 Bang? Karena di sini tuh yang baru si router 1 ini belum mengenal bahwa di sini tuh ada tambahan si router baru teman-teman. Artinya kita harus membuat si router yang kiri ini, router pertama tuh mengenal si router ketiga yang baru ini teman-teman. Kita langsung saja enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke IP route teman-teman. Kita ketik IP route. Nah, di sini kita akan mendaftarkan yang ini teman-teman, 20.20.20.
kita akan mendaftarkan 20 IP jalur yang ini di sini teman-teman, supaya kalau misalnya GPC1 ini mencoba mengirimkan paket data ke router ke PC yang ini, nah si router itu sudah memiliki datanya teman-teman begitu. Oke, let's go. IP route 20.20.20.0 teman-teman. Nah, sebenarnya semaknya 255.255.255.252. Selanjutnya kita akan masukkan IP jalur, gimana jalur asli si IP jalur yang ini teman-teman. Nah, IP jalurnya kita akan menggunakan yang 10.10.2. Kenapa? Karena 10.10.2 ini adalah jalur paling strategis menuju si router ketiga nih. Karena kan di sini tidak ada lagi jalur strategis lain ini kan. Tuh. Di sini tidak ada lagi IP jalur lain. Nah, satu-satunya jalur yang paling cocok adalah menggunakan 10.10.2 supaya bisa langsung lurus menuju ke router ketiga. Oke, let's go. Kita pasangkan. Itu 10.10.10.10.2. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung enter. Oh iya, ini teman-teman. Ups, di sini ada salah. Ini harus pakai titik. Nah, oke. Enter. Oh, ini terlebihan teman-teman. Harusnya 10.10.10.2. Seperti ini kita enter. Nah, oke. Nah, kalau jika seperti ini artinya kita sudah si router yang pertama ini sudah mengetahui bahwa eh, di halaman ini tuh ada router ketiga, yaitu di jalur 20.20.20. Nah, selanjutnya kita akan mengenalkan kembali si router pertama ini ke IP yang ini teman-teman, IP ini. Karena kan ini belum belum mengenal nih. Nah, kita akan kenalkan terlebih dahulu teman-teman, oke? Kita akan langsung kenalkan saja teman-teman. IP route 192 196 titik 196 titik 16 titik 10 titik 0 sebenarnya 255 titik 255 titik 255 titik 0. Dan untuk IP jalurnya, karena si router pertama sudah kenal, kita bisa masukkan 20.20.20 titik 1. Oke, kita 20.20. Oke, di sini karena kita si IP Oke, untuk IP jalurnya kita gunakan seperti tadi, yang paling terdekat tuh menggunakan ini teman-teman, 10.10.10.2. Jadi kita akan gunakan 10.10.10.2. Enter. Oke, dan jika sudah seperti ini teman-teman, artinya si router pertama tuh sudah mengenal router yang ketiga dan PC yang memiliki IP ketiga di sini teman-teman. Nah, next kita masuk ke router yang kedua. Nah, teman-teman, kalau router yang kedua, karena kita sudah mengenalkan si IP jalur yang ini teman-teman, setelah tadi waktu menyalakan si router ini teman-teman. Nah, artinya karena sudah seperti itu, kita hanya perlu memasukkan IP addressnya saja, IP route-nya saja teman-teman, IP address si PC-nya saja teman-teman begitu. Saja IP route 196.16.10.0 ya 255.255.255.0. Lalu untuk
IP jalurnya di sini, karena di sini teman-teman, karena si router yang di tengah dan memungkinkannya langsung menggunakan jalur router yang ini dengan 20.20.2, artinya kita bisa langsung menggunakan 20.20.2 untuk mendekati langsung ke routernya. Tidak berbeda dengan yang router satu, karena di situ kita harus melewati beberapa router IP jalur. Nah, jadi kita menggunakan router IP jalur terdekat. Nah, berbeda dengan ini, karena ini yang IP jalur yang ini tuh kan bisa langsung menuju poinnya, menuju eh, tujuannya di sini yang 20.22, artinya kita bisa langsung menggunakannya saja, teman-teman. 20.20.20.2. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mendaftarkan IP jalur dan IP untuk visi yang ketiga, teman-teman, di sini. Nah, kedua visi ini sudah kenal. Nah, kita akan coba testing. Sebelumnya kita masukkan dulu IP-nya. 196.16.10.2. Ini sudah 255. Untuk gateway-nya 16.10.1. Oke. Nah, di sini kita sudah masang semua konfigurasinya. Sekarang kita akan coba testing. Oh, teman-teman, di sini saya sudah memasangkan IP untuk PC-nya. Sekarang kita masuk lagi ke router 3. Dan di sini karena kita sudah mengenalkan IP router 1 ke router 3, dan sekarang juga kita harus mencoba mengenalkan router 3 ke router 1, teman-teman. Karena supaya mereka tuh bisa berkomunikasi dengan baik, begitu, teman-teman. Langsung saja kita ketik IP route. Nah, di sini kita akan masukkan yang ini dulu, teman-teman, nih. IP jalurnya dulu, teman-teman. 10.10.10.10.0. Terus untuk 11 marknya 255.255.255.0. 255.255.252. Lalu kita masukkan jalur kemana sih router ini membaca, kemana jalurnya, teman-teman. Jalurnya gini, yang 20 terdekat. 20.20.20.1. Nah, disini kita bisa langsung enter. Oke. Nah, setelah mendaftarkan yang ini, mendaftarkan jalur router 1, nah kita juga karena berarti kita sudah bisa langsung mendaftarkan IP yang ada, IP PC yang ada di router 1, teman-teman, yaitu yang ini, yang 172.16.10.2. Oke, langsung aja IP route 172.16.10.0. subnet marknya 255.255.255.0. lalu jalurnya itu 20.20.20.1. Nah, oke, teman-teman, di sini sudah selesai. Kenapa kita harus melakukan secara bolak-balik seperti itu? Karena itu adalah syaratnya, teman-teman. Syarat dari membuat ketiga topologi static routing itu adalah seperti itu, teman-teman. Jadi analoginya itu kita membuat sebuah jaringan di sini, lalu karena ini baru, yang ini juga harus kenal, yang ini pun sama, sebaliknya harus kenal. Nah, karena ini sudah mengenalkan ke sini, nah ini juga harus kenal ke sini, ya, artinya sini harus bagi ke sini mengenalkan, ini juga mengenalkan. Sudah bolak-balik begitu, teman-teman, sampai keduanya itu saling terhubung, teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah successful karena keduanya sudah saling mengenal, dan mereka juga sudah mengetahui mana jalur paling cepat, sudah mengetahui jalur masing-masing yang paling cepat, begitu, teman. Oke, teman-teman, kita akan langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi lagi di sini, tapi menggunakan 4 router, teman-teman. Oke, let's go.
Oke teman-teman, dan di sini kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi kembali, tapi di sini kita menggunakan 4 router teman-teman. Kita lihat apakah berbeda atau hanya tetap sama aja teman. Langsung saja kita masuk untuk mencari router 2911 dan juga 1 bus. Oke, kita geserkan sedikit. Dan untuk caranya sebenarnya hampir sama teman-teman, cuman bedanya itu kita nambah 1 aja teman-teman gitu. Teman-teman bisa saksikan, dan untuk hasil dan penerapannya tuh hampir sama teman-teman. Lihat saja. Oke, di sini kita pasangkan seperti biasa. Ini begini. Dan jika sudah seperti ini, kita ke sini. Dan untuk IP jalurnya kita kali ini, karena kita setelah 10 kita sudah 20 saya, kita main di 30 teman-teman. 30 titik 30.30.1 untuk yang di sininya kita main di 30.30.30.2. dan untuk IP nya kita akan main di 19. Ini karena ini 196, kita coba main di 192 aja. 90.16.10.1 dan untuk ini titik 2. Terus 90.16.10.2. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung ke step selanjutnya teman-teman, yaitu apa? Yes, interface teman-teman. And seperti enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk interface G0/0 no shutdown, langsung kita IP kan jalur, masukkan IP jalurnya saja teman-teman. Interface G0/0 IP add 30.30.30.30.2. Ini 255.255.255.252. Oke, enter. Next selanjutnya kita selanjutnya kita kesini teman-teman, ke bawahnya interface G0/0 G0/1 masukkan terlebih dahulu. Masukkan, perlu kita masuk ke interface G0/1 lagi, kita IP add 196.16.10.1 ini 255.255.255.0. Oke, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menyalakan ini kabelnya teman-teman. Kita kembali ke sini ke IP ke router 3, enable config terminal, lalu IP interface G0/2 no shutdown terlebih dahulu. Dan setelah no shutdown kita masukkan ini yang ini teman-teman, 30 IP add 30.255.255.255.252. Oke, kita oke teman-teman, di sini saya sudah menyalakan untuk router yang keempat. Nah, setelah ini kita langsung balik ke sini teman-teman, sama seperti tadi ya teman-teman, kita enable konfigurasi terminal. Nah, di sini bedanya tuh cuma kita
akan mendaftarkannya tuh yang ini teman-teman. Nah, tapi berbeda teman-teman, kita tuh akan mendaftar. Setelah ini teman-teman kita akan langsung kembali ke router 1 dan akan mendaftarkan yang ini teman-teman, yang 30. Karena si router satu ini belum kenalan dengan yang ini, yang IP30, maka kita harus kenalkan mereka terlebih dahulu. Oke, let's go. Kita langsung ketik in IP route 30.30.30.0, untuk ininya 255.255.255.255.0 Jadi untuk jalurnya kita akan pakai jalur terdekatnya yaitu 10.10.10.2 10.10.10.2. Oke, kita langsung enter. Nah, karena ini sudah kita daftarkan, artinya kita sudah bisa akses IP yang ini, mendapatkan IP yang ini. IP route 192.16.10.0 ini 255.255.255.0, lalu IP di alurnya kita pakai 10.10.10.2. Oke, udah seperti ini, kita langsung enter. Oke, di router pertama sudah sukses, masuk ke router kedua. Enable konfigurasi terminal, IP route langsung kita kenalkan 30.30.30.0, lalu ininya 255.255.255.252. Oke, ini kita langsung. Nah, karena yang ini tuh jalur terdekatnya tuh yang ini teman-teman, yang 20. Jadi kita pakai yang ini 20. Oke, beres. Router kedua beres, lanjut ke router 3 teman-teman. Nah, untuk router 3 karena kita sudah mendaftarkan yang 30-nya, artinya kita bisa langsung masukkan aja IP-nya teman-teman, IP PC-nya aja teman-teman. IP route itu 92.16.10.0, ininya 255.255.255. lalu IP jalurnya kita pakai yang 30. Oke, dan beres. Di sini kita sudah beres mendaftarkan ketiga router, artinya ketiga router ini sudah mengetahui bahwa mereka tuh punya teman baru, yaitu router yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke router keempat dan memastikan bahwa untuk membuat dia memastikan bahwa dia tuh kenal ke teman-temannya. Oke, itu IP route 10.10.10.0 ya 255.255.255.0. Oh tidak, tapi 255.255.252 teman-teman, bukan 0. 255.255.255.252. terus ini 30.30.30.1. Oke, kita langsung angkat. Nah, di sini kita langsung next yang kedua, IP route 20.20.20.0, ininya 255.255.255.252. 20.20.20.52. lalu untuk jalurnya tetap pakai 30.30.30.1. Oke, benar.
kita pakai jalur yang cukup. Enter. Next, yang selanjutnya kita masukkan IP route yang karena ini sudah masukkan yang 10 dan 20, kita bisa langsung masukkan IP nya teman-teman, IP PC 72.1.16.10.10. ini 255 255 untuk jalurnya kita pakai yang 30 lagi, 30.1. Nah, IP route IP kedua tuh 162 titik 162 titik 16 titik 10 titik 0. beratnya 255 titik 255 titik 0 subnet marknya 30 dan untuk IP jalurnya 30 31. Oke, sudah enter. Lalu yang terakhir kita masukkan juga, jangan lupa yang ketiga, IP route 192.16 nya 255.255.255.0 nya 30. Oke, enter. Oh, ada yang, mari kita cek dulu. 192 IP 16 10. Nah, itu sebenarnya, oh iya ini. Oke teman-teman, di sini koreksi bukan 192 tapi 196 teman-teman. Nah, enter ya. 196. Oh iya. Oh ini teman-teman, di sini kita harusnya pakai 196 dan ini tuh harusnya tuh titik 0. Ini kelewat teman-teman. Nah di sini ada 22 kejanggalan. Enter. Nah jika sudah seperti ini artinya sudah sukses, dan mari kita testing teman-teman. Oh iya, lupa kita harus masang dulu IP ini teman-teman, IP PC yang ini. Nah, terus 92.16.10.2 judulnya, terus 92.16.10.1. Oke, nah dengan ini kita langsung saja kita cek teman-teman. Testing, bismillah, up, highlight, lagi. Oh, atau ayo orang dengan sepen ini aku mau jadi ini aja. Oh ya di teman, sini saya koreksi dulu, ternyata di situ ada yang terlewat dan seharusnya kita tuh tidak hanya masukkan IP jalurnya tapi kita juga harus masukkan IP PC-nya teman-teman. 92.16.10.0 perfectnya 255.255.255.0.
Dan untuk IP jalurnya ke 20. Oke. Seperti ini harusnya teman-teman. Kita cek di kembali yang ini, support tidak termasuk 192.16.10.2. Oke, yang ini udah ya. Ini teman-teman, untuk ini untuk router keempat sudah selesai, dan seperti ini terjadi bug terus-terusan sehingga oh teman-teman, untuk router keempat ini sudah selesai, sepertinya terjadi bug dan ini terus-terusan tidak tersambung. Ini sudah saya menekan berkali-kali dan tetap hasilnya nihil. Jadi untuk ini sepertinya kita cukupkan sampai sekian, teman. Nah, langsung next ke materi selanjutnya. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sama seperti routing, tapi bedanya tuh ini kita posisinya tuh memiliki VLAN, teman-teman. Nah, gimana sih caranya, cara ngekonfigurasinya jika suatu konfigurasi static VLAN tuh memiliki suatu static routing itu memiliki sebuah VLAN, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama yang perlu teman-teman siapkan itu adalah sebuah switch, teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita siapkan satu buah route switch. Lalu di sini saya akan menyiapkan dua VLAN. Untuk VLAN-nya di sini saya akan menggunakan VLAN 44 dan VLAN 55. Oke, teman. Di sini langsung kita sambungkan saja. Nah, oke, di sini kedua PC-nya sudah tersambung kepada switch dan switch-nya sudah tersambung kepada router. Nah, sekarang artinya kita bisa langsung ke step selanjutnya, yaitu mengonfigurasi routernya, teman-teman. Langsung kita enable tulis terminal. Dan di sini kita akan menyalakan dulu routernya agar bisa terhubung ke switch-nya. Interface G0/2. Interface G0/2. No shutdown, teman. Oke, di sini router dan switchnya sudah terhubung ya, teman-teman. Masuk ke step selanjutnya, yaitu interface G0/2.4. Nah, ini kita enter. Setelah ini langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu encapsulation, teman-teman. Encapsulation dot 1q.4. Nah, di sini kita langsung enter. Nah, setelah encapsulation kita langsung masukkan IP address nya, teman-teman. IP address yaitu 44.44.1. Terus jangan lupa subnet marknya 255.255.255.0. Nah, ini kita langsung enter. Masuk ke step selanjutnya, yaitu encapsulation kembali, tapi adanya ini menggunakan 5, teman-teman. Encapsulation ke 5. Langsung kita masukkan IP address-nya yaitu 55.55.55.55.1. subnet marknya adalah 255.255.255.0, teman-teman. Oke, kita enter dan kita exit. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu memasukkan IP DHCP pool-nya. IP DHCP pool VLAN 4, enter. Setelah IP DHCP pool, kita masukkan networknya yaitu 44.44.44.0. Nah, atau juga subnet marknya 255.255.255.0. Nextnya kita masukkan default routernya, default routernya yaitu 44.44.44.1. Oke, setelah ini langsung ke step selanjutnya, itu masukkan DNS server. DNS servernya biasa kita menggunakan yang 88.8. Oke, jika sudah seperti ini, kita melakukan hal yang sama di VLAN 5-nya, teman-teman. Ini kita ke sini dulu. Kita masukkan IP DHCP pool
Oh ini udah ada titik 4. Nah ini langsung masukkan IP DHCP pool VLAN 5. Lalu yang selanjutnya networknya yaitu 55.55.55.0 sampai smaknya 255.255.255.0. Lalu next stepnya yaitu default routernya yaitu 55.55.55.1. seperti ini pakai 55.2. Nah selanjutnya DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kita enter. Nah teman-teman di sini untuk konfigurasi routernya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke switchnya teman-teman. Enable config. Kita akan buat VLAN-nya dulu teman-teman. VLAN 4 name VLAN 4. Oh ini tidak boleh ada spasi. Name VLAN 4. Lalu yang kedua itu VLAN 5. VLAN 5. Enter. Oke, di sini filenya sudah saya daftarkan. Langsung kita interface terlebih dulu. Interface Eva 0/1 yaitu untuk memode terangkan ini teman-teman. Di switch ke routernya. Interface Eva 0/1 switch mode terang. Oke, sudah. Setelah switch mode terang, kita masuk ke interface FA0/2 terlebih dahulu. FA0/2 lalu switch mau akses. Mode akses, lalu switch akses VLAN 4. Switch akses spasi VLAN 4. Oke, sudah beres. Dan langsung ke yang kedua yaitu interface EVA 0/3 nya. Enter. Switch mode akses, switch akses VLAN 5. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi VLAN-nya. Sekarang kita akan tes DHCP-nya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Dan boom. Oke, DHCP request successful. Dan mari kita cek ke PC ketiga. Tap. Boom. Oke, teman-teman, di sini PC ketiga dan PC 4-nya sudah berhasil menerima IP DHCP-nya. Nah, next step selanjutnya itu melakukan static routing seperti tahap-tahap sebelumnya, yaitu mengenalkan router ke teman-teman barunya, teman-teman. Di sini kita coba langsung enable terminal IP route 44.44.44.1. Oke, di sini kita langsung klik aja IP route 44.44.44.0 punya 255.255.255.0 jalurnya yaitu 10.10.10.10.2. Kita menggunakan jalur terdekatnya, teman-teman. Untuk yang keduanya sama, kita akan seperti itu 55 55 55. Oke, yang router pertama sukses. Router kedua enable tugas terminal IP route 44.44.44.0 yang 255.255.255.0. jalurnya kita pakai yang 20.20.20.2. ya kan benar, 20.2 atasnya 55. Oke, di sini saya sudah menghubungkan dua saja cukup ya, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung coba ping.
ping 444444.0 di platform dan berhasil ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil mengping PC yang memiliki VLAN ya teman-teman, yang pun di platform, dan artinya misi kita di sini sudah sukses teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas supportnya selama beberapa step ini. Semoga di next pertemuan bisa menjadi lebih baik dan materinya lebih mudah dipahami. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.